Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uswe, dalam program seri belajar membaca Al-Quran dari nol dengan metode Islahi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode Islahi. Bagaimanakah caranya? Untuk itu, seperti apakah konsep dari metode Islahi? Yang pertama adalah diketuk. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Anda belajar membaca Al-Quran, maka pada saat membaca itu dengan cara diketuk. Seperti apakah cara mengetuk yang benar? Yang dimaksud dengan diketuk adalah seperti ini. Jadi tidak hanya di sini, tidak hanya begini. Diseret begini nggak bisa. Ini nanti akan mengganggu tempo dalam membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan diketuk. Tidak juga begini. Itu namanya bukan mengetuk. Jadi yang dimaksud diketuk itu harus kena. Kemudian cara penerapan metode Islahi yang kedua adalah yang diketuk adalah selain hurufnya. Nah, jadi maksudnya begini. Setiap ayat itu pasti terdiri dari dua komponen. Yang pertama, huruf. Yang kedua, selain huruf. Nah, yang diketuk itu bukan hurufnya, melainkan selain hurufnya. Selain hurufnya itu ya bisa harokat, tanda baca nun, tanda baca sukun, tasdid, atau nanti mungkin ada tanda baca mat far'i yang 5 harokat, mat wajib mutasil, mat jaiz, munfasil, mat lazim. Nah itu yang diketuk, bukan hurufnya. Kemudian cara penerapan metode Islahi yang ketiga, dan ini yang terakhir, adalah jarak antar ketukan itu harus sama. Artinya temponya itu tidak boleh berubah. Jadi jarak antar harokat, jarak antar ketukan tidak boleh berubah. Tidak boleh makin cepat, tidak boleh makin lambat, tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Misalnya begini. Tuwaga, berarti jarak ketukan itu begini. Berarti jarak ketukan itu begini. Maka selama kita membaca, maka jalannya ketukan itu harus seperti ini. Tidak boleh jalannya tiba-tiba berubah temponya. Misalnya begini. Nggak boleh, tidak boleh begitu. Itulah yang membuat kemudian kualitas bacaan kita itu jelek. Meskipun terlihat lancar, tetapi ketika temponya berubah-ubah itu yang membuat kualitas bacaan kita ini buruk. Dan itulah tadi para pemirsa, 3 konsep penerapan metode Islahi. Yang pertama, harus diketuk. Jadi tidak boleh diseret. Jadi harus diketuk. Berarti harus pakai alat ketuk. Kemudian yang kedua, yang diketuk adalah selain hurufnya. Jadi kalau ada huruf dan selain hurufnya, maka selain hurufnya itulah yang diketuk. Yaitu bisa berupa harokat atau tanda baca sukun, tasdid, tanda baca mat, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah jarak antar ketukan itu harus sama, harus stabil, tidak boleh berubah-ubah. Jadi, kalau jarak ketukannya itu seperti ini, maka dari mulai ketukan pertama sampai wakof, itu tidak boleh berubah. Jadi harus seperti ini terus. Tidak boleh tiba-tiba berubah begini. Tidak boleh. Jadi harus stabil. Itu yang dimaksud dengan jarak ketukan harus sama.
Oke, coba kita akan praktekkan dalam membaca basmalah yang ada di papan tulis. Kita akan coba praktekkan tiga-tiganya. Nah, sekarang akan kita praktekkan 3 konsep metode islaki tadi. 1, harus diketuk. Yang kedua, yang diketuk adalah selain hurufnya. Kemudian yang ketiga, jarak antar ketukan atau jalannya ketukan harus stabil, harus sama, tidak boleh berubah-ubah. Kita akan praktekkan tiga-tiganya dalam satu bacaan. Berikut ini adalah bacaan basmalah. Kita akan praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diketuk. Yang diketuk itu bukan hurufnya. Dan jarak antar ketukan harus stabil. Gampang ya?